Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. selamat pagi. Alhamdulillah, pagi ini kita di sehat walafiat. Mudah-mudahan buat semua, terutama tamu kita nih yang terhormat Pak Tajudin Nur dan co-lecturer saya di kelas basis data, sains data yaitu Bu Evelyn Dewi Luciana. Lupa saya manggil Bu ya Bu ya. Ya, selamat datang di kelas kita bersama. Ini ntar yang akan memandu Bu Evelyn, Pak Tajudin. Ya, Dan ini masih kami, Pak, mahasiswa Sains Data semester 2 itu ada 49 peserta. Hanya di program studi sarjana Program di sarjana statistika juga kami undang, Pak. Basis data juga kelasnya hampir sama, cuma agak sedikit berbeda pendekatannya, tapi hampir sama, Pak. Itu ada 4 kelas, Pak Tajudin. Kalau angkatan Pak Tajudin dulu oke masih ya. satu kelas, kita sudah 4 kelas, Pak, Iya, di sarjana wah, statistika. udah Oke. makin banyak ya. Dan totalnya berarti sebenarnya 250 peserta, Pak, sebenarnya. Tapi memang tidak wajib bagi Oh, program studi sains data statistika karena kami undang. Tapi kalau studi oke. sains data wajib, Pak. Dan mereka wajib on cam, wajib background virtual departemen statistika. Nah, untuk mempersingkat waktu, sedikit sebelum saya buka ya, kami buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kuliah praktisi kita 4 pertemuan. Pertemuan pertama ini dari 4 berjalan dengan lancar. Pak Tajudin sekeluarga diberi kesehatan, keselamatan, dan kemudahan dalam segala urusan. Demikian juga Bu Amin. Evelyn dan teman-teman semua. Selamat datang di kelas kuliah praktisi basis data. Sedikit mempersingkat waktu, saya share, eh, saya share eh, CV dari Bapak Tajudin Nur. Izin ini kami share di YouTube Departemen Statistika untuk kelengkapan surat pertanggungjawaban kuliah praktisi ini. Pak Tajudin Nur, demikian beliau nama lengkapnya. Nama panggilannya siapa ya Pak Tajudin? Pak Udin Tajudin aja. apa Pak Nur? Udin aja. Pak Udin. Ya. Pak Udin, guys, selamat. Terima kasih Pak Ya, Udin. oke. Beliau ini secara ini adalah beliau pulang kampung ke departemen atau dulu namanya jurusan. Ya. Beliau eh, Bachelor Science of Science atau SSI di bidang matematika. Sama dengan saya, hanya beda Ah, saat itu beliau masih di program studi matematika ya Pak, jurusan ya, matematika. betul. Tahun 98 baru ada program studi sarjana statistika. Dan saya angkatan ketiga tahun 2000 Pak Tajudin. Pak Oh, oke. Tajudin selesai sarjana, saya baru masuk Pak sebagai mahasiswa tahun 2000. Hmm. Nah, ini luar biasa ini. Saat ini posisi di Cikarang, Bekasi, ya, Pak. Ya, tempat tinggal di sana. Eh, Ya. Tempat tinggal di sana dari tahun 2000 sampai sampai saat ini bidang pekerjaannya sangat related sekali sama bidang statistika bahkan sains data, Pak. Sehingga Ya. sebenarnya kalau boleh dipotret, kami malah mengundang tidak hanya satu mata kuliah ini saja, Pak. Besok-besok mata kuliah kami sangat banyak, Pak, related sekali dengan bidang Bapak ini. Dari IT Corporate Nah, itu ya. Support sampai yang terakhir adalah Head of Technology Development Technical Lead Era Jaya Tech Enabler. Mudah-mudahan Ya. tidak salah saya membacanya. Di Oke. skillnya sangat luar biasa ini dari eh, sekian banyak nih saya tidak perlu membaca dan mohon izin Pak CV ini sudah di-share ke mahasiswa gitu Pak. Jadi Oke, Pak. Bapak dalam 4 pertemuan ke depan sangat terkenal ini Pak. Dan teman-teman Hmm. Sains Data mohon didengarkan dengan baik dan benar perkuliahannya karena Pak Udin itu akan memberikan sedikit reward nih. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak Udin ya. Ya. Dan bahkan di berikutnya kalau mau magang di tempat beliau mungkin jauh lebih preferable. Ntar kalau kita udah kenal bisa sembari kontak ya Pak. Tapi teman-teman mungkin Ya, baru boleh, boleh. MBKM itu Silakan. masih 4 semester lagi Pak. Semester 6 baru mulai. Oh, Heeh. Jadi ya, seperti itu. ya. Nah untuk mempersingkat waktu saya perkenalkan Bu Evelyn Dewi Luciana untuk memoderatori acara hari ini Bapak. Terima Ya. kasih. Baik, matur nuwun Pak Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Waalaikumsalam Pak, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin, dan juga Ya, Pak Udin aja. Pak Aji, serta teman-teman dari mahasiswa Sains Data semester 2 yang mengambil mata kuliah basis data.
Nah, kalau Pak Udin ini angkatan apa namanya? Pak Aji angkatan 2004, lulus 2004 ya Pak Aji ya. Ini saya di bawahnya lagi Ya, Pak. Statistika 2009 Pak saya. Tapi ini kebetulan saya masih posisi di ekspor ke ini ya Pak ya, ke FPIK. Tapi insya Allah dalam waktu dekat kembali lagi ke Departemen Statistika. Oke, baik, mungkin tanpa berpanjang-panjang gitu ya, karena waktu kita sudah pukul 8:06, mungkin saya persilahkan kepada Pak Udin agar bisa menyampaikan materi yang sudah disiapkan. Oke, Oke, kalau tidak salah, materi yang akan disampaikan pada pagi hari ini yaitu tentang data security, data privacy, dan ethics in database. Monggo Pak Udin, oke, waktu baik, Bu layar kami Evelyn. berikan. Ini nanti durasi sampai jam berapa? Waktu kita sampai pukul 9:40, Pak. 9.40 sama ya. tanya jawab Oke. Pak Tajudin. Monggo Nggih, silakan termasuk Pak tanya waktunya. jawab. Nggih. Oh, termasuk tanya jawab ya. Nggih. Oke, 9.40. Oke, baik. Terima kasih Pak Haji, Bu Evelyn. Dan terima kasih kesempatan dan waktunya. Selamat pagi buat teman-teman mahasiswa sekalian. Ini kita santai aja ya, kita sharing. Saya akan sharing apa yang sebenarnya yang sudah bukan semua yang akan sudah kita kerjakan, tapi lebih ke secara praktis apa sih yang harus kita lakukan ketika kita berbicara tentang data security, privasi dan etiknya. Oke, mungkin sedikit melengkapi tadi CV. Jadi sebenarnya posisi saya udah berubah Pak Haji bulan lalu sebenarnya. Jadi saya Head of Architecture and Governance sekarang di Era Jaya Sembada Tbk. Nah, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu Era Jaya itu apa sih. Nah, di sini saya tampilkan beberapa brand yang di bawah Era Jaya. Era Jaya itu ada retail company, mungkin yang udah sangat familiar itu kita ada Erafone, Toko, iBox, distribusi handphone TAM, GD Sport, kita ada Food and Beverage juga, ada Apotik, dan Urban Republic ini lebih ke banyak penjualan lifestyle. Nah, tadi kan sempat dibilang bahwa banyak terkait dengan statistik, memang IT itu nggak jauh dari statistik sih. Jadi apa yang kita lakukan kebanyakan mengolah data sebenarnya di IT itu. Apalagi retail itu sangat erat sekali dengan pengolahan data. Banyak data yang kita terima, penjualan, customer, dan sebagainya. Dan nanti akan saya coba eh, jelaskan juga tentang ada data apa aja di kita. Oke, nah materi kali ini adalah tentang data security, data privasi, dan data etik. Nah, sebenarnya secara garis besar eh, yang akan kita bahas adalah data security ya. Karena data privasi dan data etik itu sebenarnya part of data security. Karena nanti akan sangat banyak yang akan kita bahas atau saya bahas tentang data security dibanding dengan data privasi dan data etik. Tetapi sebenarnya data privasi dan data etik ini udah ada di dalam data security itu sendiri. Oke. Nah, data security. Nah, data security itu apa sih sebenarnya? Data security ini adalah melindungi data dari akses ilegal secara garis besar ya, yaitu mencakup setiap aspek keamanan informasi mulai dari keamanan fisik perangkatnya, perangkat penyimpanannya hingga kontrol administrasi dan aksesnya, serta keamanan logis aplikasi perangkat lunak, kebijakan dan prosedur organisasi. Sebenarnya kalau kita mau bicara data security sangat sangat luas, nggak hanya apa namanya eh, kita bicara tentang penerapan username, password dan sebagainya. Tapi kalau secara luas bahkan penempatan seorang security beneran ya, orang security di dalam sebuah data center, bangunan fisik data center itu sebenarnya cakupan dari data security itu sendiri. Gitu. Oke, ini saya akan sikat aja kalau pengertian. Nah, saya akan lanjut ke penerapan keamanan data. Nah, ini saya langsung aja ya. Jadi keamanan data itu pertama
yang bisa kita lakukan adalah enkripsi data. Enkripsi data itu, saya lupa kalau di Zoom itu cara ini gimana Pak ya? Untuk apa namanya? Gimana, Pak? Kita bisa nunjukin cara nunjukin apa namanya? Kursornya, kursor saya kelihatan nggak Pak ya? Kelihatan, Pak, kelihatan. Hitam itu. Kelihatan ya? Nah, panahnya kelihatan. Nah, Siap. oke. Oke. Nah, di sini pertama enkripsi. Enkripsi itu kan kita mengencrypt plain text menjadi encrypted text sehingga tidak bisa dibaca dengan mudah. Kemudian di-decrypt kembali menjadi plain text. Ini salah satu contoh enkripsi data. Nah, ini sangat common diterapkan kalau kita mau mengamankan data kita. Kedua adalah control access. Control access ini eh, pertama username password yang biasa kita lakukan kalau kita login ke aplikasi. Nah, kemudian control access terhadap adminnya itu sendiri. Jadi si pengolah data juga punya control access sendiri. Nah, yang common sekarang dilakukan itu adalah two-factor authentication. Jadi biasanya kan user misalkan dia akan login menggunakan apa namanya username password. Nah, mereka akan diminta tuh one time password atau OTP biasanya. Jadi OTP itu biasanya terpasang di handphone kita, kemudian si aplikasi akan minta eh, one time password-nya apa untuk melanjutkan login terhadap kepada aplikasinya. Nah, ini yang disebut dengan OTP. Nah, ini sangat common lagi sekarang. Jadi ini sangat sangat aman diterapkan untuk mengatur akses kontrol. Nah, yang ketiga adalah penyaluran data atau data masking. Nah, data masking ini contohnya misalkan 6 account number, nah itu kita masking menjadi ada XXX-nya sehingga data nggak terpapar secara jelas. Nah, ini sebenarnya jenis-jenis penerapannya yang biasa dilakukan di dalam database. Nah, selain keamanan, sebenarnya kita juga harus melakukan ketahanannya. Pertama, ketahanan itu pencadangan dan pemulihan atau lebih dikenal dengan backup recovery. Nah, kemudian penghapusan data. Kenapa sih penghapusan data ini selalu harus dilakukan secara berkala? Karena semakin banyak data, semakin besar risiko terhadap sistem, risiko terhadap performance, kegagalan sistem dan sebagainya. Maka penghapusan data ini harus selalu dilakukan. Kemudian ketahanan data itu sendiri artinya ketika ada sesuatu data itu cepat untuk direcovery atau kemudian atau ketika ada gangguan listrik dan sebagainya, maka data akan tetap terjaga. Nah, ini tentang ketahanan data. Nah, sebenarnya apa sih manfaat kita menerapkan data security? Pertama, untuk melindungi data, karena data ini sebenarnya harta yang sangat bernilai tinggi buat sebuah perusahaan. Kemudian menjaga produktivitas data, karena ketika ada serangan cyber mengganggu operasional perusahaan, bahkan reputasi perusahaan akan sangat mengganggu reputasi, bahkan mungkin apa namanya, kadang kita berurusan dengan pihak berwajib gara-gara ada serangan cyber atau data kita dicuri oleh hacker. Nah, banyak sekali serangan cyber yang dapat terjadi seperti spyware, adware, dan sebagainya. Nanti di selanjutnya akan saya coba jelaskan lagi tentang beberapa serangan cyber. Nah, yang saya sampaikan ini sebenarnya sedikit teori ya tentang apa aja sih yang bisa kita terapkan terhadap pengamanan data dan ketahanan data. Nah, satu hal yang sangat penting sekali adalah bagaimana kita menerapkan sebuah tahapan data security. Nah, di sini akan saya coba jelaskan apa sih tahapan-tahapan kita yang harus kita lakukan sehingga setiap data yang kita simpan bisa tahan terhadap serangan cyber dan punya ketahanan yang handal sehingga tidak banyak mengganggu proses berlangsungnya sebuah
perusahaan. Oke, nah pertama governance. Governance ini sangat penting. Jadi sebenarnya ini dilakukan ketika kita memulai sebuah atau membangun sebuah sistem. Ketika kita mau membangun sebuah sistem, pertama polisi, rencana bagaimana kita akan memproteksi data kita. Ini sangat penting. Kemudian mengklasifikasikan data kita berdasarkan tingkat sensitivitas. Katalog, pastikan daftar di mana data yang akan kita proteksi. Kemudian resilience, pastikan kita bisa merestore data ketika sesuatu terjadi. Nah, ini baru perencanaan nih. Jadi ketika kita membangun sistem, ini saya contohkan misalkan di perusahaan saya adalah e-commerce ya. E-commerce itu mungkin rekan-rekan mahasiswa di sini sering belanja online kan ya. Jadi mulai dari login, kemudian ngelihat barang, ngelihat promosi, kemudian add to cart, masukin ke keranjang, ada wishlist, kemudian melakukan pembayaran, pengiriman barang sampai menerima barang. Kebayang itu satu transaksi datanya ada berapa? Ada berapa jenis data? Nah, itu kita klasifikasikan. Ini mungkin contoh datanya ya. Jadi dari data customer, order, produk, payment, traffic, berapa traffic yang masuk, loyalty, sistem loyalty, quote ini keranjang, kemudian CDP, log, code, wishlist dan sebagainya. Eh, Kita mengolah banyak data. Nah, yang terpenting nanti kan ada tentang perencanaan sistem ya. Nanti akan saya coba jelaskan gimana cara memecah data-data. Nah, yang kita perlu perhatikan adalah dari data-data ini mana yang data yang paling sensitif. Karena gini, kita nggak mungkin menerapkan semua tahapan data security tadi, contohnya mengencrypt semuanya. Nah, itu kan nggak mungkin. Nggak mungkin kita semua produk kita encrypt, semua data log kita encrypt, nggak mungkin kita lakukan itu semua. Nah, untuk itu kita harus klasifikasi. Contohnya di sini yang warna merah sekali ini akan mempunyai sensitivitas yang sangat tinggi. Customer itu sangat penting data customer itu karena kehilangan atau pencurian data customer itu sangat tinggi, sangat besar konsekuensinya terhadap perusahaan. Di payment ini ada eh, daftar kartu kredit, daftar akun bank, customer dan sebagainya. Ini ini sangat sensitif sekali. Jadi kita perlu klasifikasikan. Di sini saya contohkan yang merah adalah yang punya sensitivitas tinggi, yang pink ini agak sensitivitasnya agak menengah, yang hijau ini tidak punya sensitivitas yang tinggi. Produk kenapa tidak punya sensitivitas tinggi? Karena produk itu kan informasi yang ketika di e-commerce itu informasi publik. Orang nggak perlu login udah bisa ngeliat produknya. Atau bahkan buat perusahaan atau buat kita lebih suka customer ngelihat produk dengan cepat. Jadi nggak perlu kita encrypt, nggak perlu kita masking, dan sebagainya. Nah, aksesnya pun nggak perlu kita batasin. Semua orang publik bisa akses. Yang perlu kita perhatikan nanti ada trafficnya. Gimana caranya agar data produk ini tidak down ketika yang akses misalkan dalam 1 detik ada 1 juta orang gitu. Nah, sedangkan data customer sangat sensitif sekali. Jangan sampai si customer A mengakses customer B atau bahkan uh, ada hacker yang bisa semua data customer kita. Nah, maka ketika kita menerapkan sebuah data security atau planning apa yang akan kita lakukan terhadap data dalam data security, ini akan beda-beda. Misalkan di data customer, kita akan encrypt total nih. Dari mulai record-recordnya kita encrypt semuanya. Jadi ketika penyimpanan di encrypt, ketika penampilan akan di decrypt. Penampilannya pun juga akses kontrolnya harus sangat ketat. Hanya boleh si customer itu yang bisa melihat. Atau bahkan internal seorang DBA, database administrator yang biasa mereka bisa melihat database, melakukan backup dan restore. Gimana caranya bahkan mereka pun nggak bisa melihat data itu. Nah, itu yang paling 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 security paling tinggi di data customer dan payment biasanya.
Nah, kebayang kalau misalkan gini, eh, proteksi data itu sebenarnya secara cost akan sangat sangat mahal sebenarnya buat buat perusahaan. Karena untuk kita bisa mengencrypt decrypt, kita nggak ada cost yang harus kita keluarkan untuk misalkan kita pakai tools yang proprietary, ada lisensinya dan sebagainya. Nah, kalau kita terapkan ke semua, maka nggak efektif secara cost dan nggak efektif juga secara performance. Nah, disinilah pentingnya klasifikasi data. Nah, ini dilakukan di persiapan data ya. Jadi persiapan aplikasi sebelum kita melakukan development selanjutnya. Oke. Dan, proses yang kedua adalah discover. Nah, kita harus tahu database itu ada di mana tersimpannya. Dan file-file itu ada di mana juga disimpannya. Nah, sebagai seorang data analis sebenarnya ketika kita ngomongin data security sebenarnya nggak hanya terbatas dengan database ya. File itu termasuk data yang harus kita proteksi dan kita harus tahu di mana itu disimpannya. Terutama ketika kita melakukan import data. Kadang-kadang kita lalai naruh di import data, padahal data sensitif nih, data customer diimport, taruh di sembarangan tempat, flash di sembarangan taruhnya dan sebagainya. Atau taruh di internet, eh, tapi kita nggak proteksi dengan proper sehingga itu bisa diambil orang. Nah, ini hal-hal yang penting harus diperhatikan. Kemudian network, ada informasi apa aja di dalam network. Kadang-kadang ini kita sebagai data engineer nanti atau data analis, kita harus paham ketika data kita berpindah dan sebagainya, itu networknya udah secure atau enggak. Kita perlu diskusi dengan tim, eh, kalau sekarang kita nyebutnya tim DevOps. Jadi kita perlu tahu, kita perlu perlu bertanya terhadap tim DevOps yang menangani network, apakah networknya udah secure atau enggak gitu. Jadi itu yang perlu harus di challenge ke tim-tim development. Jadi kita sebagai data engineer atau data analis harus care juga terhadap itu. Nah, ini salah satu contohnya adalah di database discovery. Eh, Sebenarnya di masa-masa sekarang ini teknologi database udah sangat maju. Mungkin rekan-rekan udah pada tahu belum ya tentang cloud ya, Google Cloud. Ini rekan-rekan mahasiswa udah tahu belum kira-kira ya Pak Haji ya tentang Google Cloud ya? Sudah Pak sebenarnya. Cuma Sudah ya? kebanyakan mereka otodidak sendiri Pak nyarinya. Oke, oke, Kalau masuk sains data sekarang masih semester 2 tampaknya masih meraba-raba Pak. oke. Claudin. Oke, jadi Google Cloud ada kompetitornya itu AWS, AWS. Nah, kita pakai dua-duanya sebenarnya. Mungkin di sini yang akan eh, kita apa namanya? Saya coba perkenalkan adalah Google Cloud. Saya nggak akan memperkenalkan teknis Google Cloud, tapi lebih ke apa sih manfaat Google Cloud terhadap terutama di database discovery ini ya. Jadi sekarang itu kemarin kan udah diajarin MySQL Pak ya. Jadi mereka udah bisa nginstal di komputernya, kemudian database-nya bisa diakses dan sebagainya. Nah, di teknologi cloud saat ini sebenarnya instalasi database itu sangat mudah. Bahkan di di kita di industri pun kita udah nggak lagi menginstal OS database dari scratch gitu. Nah, jadi kita tinggal klik-klik-klik, jadi database gitu. Nah, itu kita pakai Google Cloud. Nama servisnya adalah Cloud SQL. Di sini kita di Google menyediakan tiga database, MySQL, PostgreSQL, dan satu lagi, sorry, hanya dua. Satu lagi itu nggak harus add-on, kayak kayak yang non SQL database seperti MongoDB, Elastic dan sebagainya. Nah, yang terstruktur database itu adalah MySQL dan Postgre. Nah, kenapa sih ini dianggap sebenarnya sangat penting juga terhadap data discovery atau terhadap data security? Dengan adanya di cloud, database ya, atau instant database ya. Ini ada Postgre, ada MySQL, berapa versinya, kemudian IP publiknya berapa, private IP-nya berapa, instant connection-nya apa, available atau enggak, high availability atau enggak. Nah, high availability ini adalah jadi
Kalau kita high availability-nya enable, maka otomatis si Google Cloud itu menyediakan backup recovery-nya. Jadi kita nggak perlu mikir lagi, gitu. Enablein aja. Misalkan database kita lokasi ini di Jakarta, maka mereka akan bikin otomatis backup-nya di Singapura, gitu. Kita bisa tentukan sih titiknya di mana. Singapura atau misalkan Jakarta Region 2 atau Region 1 dan sebagainya. Storage yang kepakai berapa dan sebagainya. Nah, eh, kenapa ini menjadikan mudah buat kita sebagai eh, data engineer adalah semua informasi dapat kita lihat dengan mudah. Jadi pertumbuhan storage-nya kita bisa lihat dengan mudah, kemudian lokasinya, versinya dan sebagainya. Jadi ketika kita nggak pakai cloud, itu kadang-kadang kita harus install sesuatu untuk kita bisa monitoring, atau mungkin kita harus masuk ke konsol untuk ngetik sesuatu untuk kita hanya sekedar pengen tahu database kita performanya seperti apa. Nah, ini ketika kita klik akan ada informasi yang lebih detail. Nah, di sini sih saya tidak akan sampaikan lebih detailnya ya. Saya hanya apa namanya? Sampaikan secara garis besar. Nah, ini mungkin nanti buat teman-teman yang ingin mengekspor Google Cloud, sebenarnya secara pribadi ini bisa create account, bisa dicoba-coba. Jadi ini sangat-sangat mudah sekali karena sebagai data science, data engineer kan kita nggak perlu disibukkan lagi dengan cara nginstal, cara performance, tuning dan sebagainya. Kita hanya kita langsung disibukkan dengan gimana caranya kita mendesain data, apa namanya, menerapkan aplikasi kita, koneksi datanya gimana dan sebagainya, dan memonitoringnya. Oke. Nah, next. Nah, yang ketiga adalah proteksi. Nah, tadi enkripsi, key management, access control, dan backup. Nah, ini beberapa proses proteksi yang harus kita lakukan. Jadi proteksi penting dengan enkripsi, pastikan key generate aman dan berkala. Access control memastikan akses diberikan ke tim yang orang yang tepat, dan pastikan ada proses backup simpan di tempat yang aman. Nah, ini sangat penting di tahapan proteksi ini. Nah, saya akan coba mengenal satu contoh. Kalau enkripsi kan mungkin hal yang udah biasa ya. Nah, kadang-kadang yang mungkin yang masih 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 awam atau yang jarang diterapkan adalah key management. Nah, di tempat kita ini menerapkan key management menggunakan key clock. Ini nama produk ya, ini open source. Nah, kenapa sih kita harus pakai key clock? Pertama gini, dalam satu perusahaan eh, biasanya banyak aplikasi, nggak hanya satu, dua, tiga, bahkan bisa jadi puluhan atau di kita mungkin udah terhitung ratusan aplikasi ya dalam di satu grup Era Jaya. Pada grup kita ini hanya jualan produk, tapi IT sangat berperan sangat penting. Kita punya ratusan aplikasi, mulai dari aplikasi back office kayak finance, accounting, HR dan sebagainya, sampai aplikasi untuk penjualan, ada e-commerce, point of sales di toko, kemudian apa namanya, eh, beberapa tools integrasi koneksi ke payment gateway. Kita ada ratusan aplikasi. Nah, key management adalah sangat penting. Key management itu apa artinya? Jadi kita mencentralize username password dari seluruh hak akses. Biasanya kan kita bikin aplikasi, akses kontrolnya ya dibikin di dalam aplikasi itu. Nah, kebayang kalau kita punya 100 aplikasi, maka kita punya 100 user management. Mengelolanya tentu nggak mudah. Misalkan si A resign gitu, misalkan resign dari perusahaan, maka dia harus di take out semuanya dari 100 aplikasi itu. Nah, Keycloak ini sangat berguna untuk mencentralize. Jadi user management di manage di dalam satu tempat, aplikasinya nanti diregister ke dalam satu tempat yang Keycloak ini. Nah, ketika ada perubahan akses key, maka tinggal diubah di dalam Keycloak-nya. Misalkan saya punya akses ke aplikasi HR, logistik, dan e-commerce gitu. Nah, saya link masuk ke Keycloak, tinggal di take out akses saya di tiga aplikasi itu. Atau misalkan di dalam e-commerce saya hanya boleh read only nih, nggak boleh lagi akses full. Maka eh, kita tinggal modif di situnya. Sehingga sangat mudah ketika manage akses key.
Nah, cara kerjanya gimana sih? Nah, ini sebenarnya flow sederhana aja sih. Mungkin coba coba dipahamin pelan-pelan aja. Jadi ketika user akan melakukan akses aplikasi, mereka kan pasti akses URL ya. URL ini kan URL, oh ya aplikasi di kita semua udah web based ya, jadi kita nggak ada aplikasi desktop, jadi kita selalu ngomongnya URL jadi aplikasi. Jadi ketika user melakukan akses aplikasi, maka aplikasi akan meredirect ke Keycloak, disuruh login dulu ininya gitu. Kamu login dulu ke Keycloak sebelum akses, akses aplikasi saya nih gitu. Nah, Keycloak akan ngasih login page ke user. Kamu login ya, gitu. Dari login, kemudian user akan ngasih kredensialnya, username, password. Nah, di dalam Keycloak akan melakukan validasi. Nah, validasi, setelah valid, maka Keycloak akan ngasih tahu si aplikasi. Oke, ini si user udah valid nih. Silahkan lanjut sana ya. Lanjut ini artinya kalau lanjut ke sana berarti ini kan ini autentifikasi sudah selesai, maka dia lanjut boleh akses aplikasinya. Nah, ketika nggak valid, maka dia akan invalid kredensial, dikasih tahu username password kamu salah atau kamu nggak berhak nih akses ini. Nah, ini contoh flow ketika login. Sebenarnya di dalam Keycloak selanjutnya akan banyak yang bisa kita atur. Misalkan dalam sebuah aplikasi ada 3 modul, maka si user ini ketika masuk ke modul itu akan ditanya lagi nih. Aplikasi akan nanya lagi ke Keycloak, si user ini punya akses ke modul A nggak sih? Dan seterusnya. Nah, itu yang eh, dilakukan oleh Keycloak. Keycloak sebenarnya nggak hanya melakukan ini, ada banyak hal. Silakan nanti kalau mau dipelajari selanjutnya ini ada websitenya keycloak.org. Ini sangat memudahkan sekali ini buat rekan-rekan nanti yang misalkan eh, berkarya di perusahaan yang aplikasinya banyak dan di sana ternyata belum mengimplementasi key management yang dengan rapi, maka ini bisa jadi salah satu solusi. Gitu. Oke, selanjutnya compliance. Nah, kadang-kadang dalam satu perusahaan itu kita harus mengikuti regulasi tertentu. Dan setiap regulasi biasanya butuh report. Nah, ini perlu perlu concern yang sangat tinggi terhadap reporting. Jadi reporting itu report apa sih yang boleh dilakukan oleh departemen tertentu dan jangan jangan terlalu mudah memberikan report misalkan report penjualan. Report penjualan ini si departemen warehouse misalkan warehouse kan melakukan pengiriman barang. Saya minta dong data 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 penjualan gitu. Nah, maka harus ada regulasi ketika yang minta departemen warehouse, ya yang diperlukan hanya terkait dengan warehouse. Misalkan nama, alamat, barangnya apa, udah selesai. Tim warehouse nggak perlu tahu pembayarannya gitu misalkan. Customer dia bayar pakai apa, kartu kreditnya yang mana, sebagainya nggak perlu. Nah, itu yang contohnya seperti ini. Nah, nanti report mungkin nanti akan ada sesi lagi ya tentang report. Mungkin nanti akan lebih banyak. Saya akan coba jelaskan di sana aja. Kemudian retain, berapa lama data harus disimpan. Nah, ini sangat penting juga. Nah, ini harus apa namanya? Deal dengan atau dengan eh, departemen terkait. Misalkan data penjualan. Tim sales ini akan boleh melihat data itu berapa lama, misalkan 3 bulan terakhir, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, ini harus kita batasi. Nggak mungkin kita kasih tim sales data 10 tahun gitu. Sistem kita akan sangat berat kalau selalu menyimpan data yang sebanyak itu. Gitu. Apalagi misalkan penjualannya sangat tinggi. Gitu. Kalau penjualannya sebulan sekali sih ya nggak masalah. Cuman kalau misalkan penjualan kita dalam sehari ada 1 juta penjualan dalam 10 tahun tentu data kita akan banyak. Nah, semakin banyak data tadi saya coba dijelaskan di awal, semakin banyak data akan semakin kompleks manage-nya. Kemudian performa aplikasi juga semakin eh, apa namanya semakin susah gitu ya. Nah,
Nanti ini akan coba saya jelaskan juga nanti di edisi report, di pertemuan tentang report, karena walaupun kita nggak bisa ngasih data 10 tahun, tapi kadang-kadang kan tim marketing itu atau tim sales perlu data atas 10 tahun. Nah, gimana caranya supaya mereka tetap dapat data itu, tapi nggak mengganggu sistem. Oke, nah, kemudian selanjutnya adalah detect. Nah, detect ini sangat-sangat penting juga ketika kita udah terapkan berbagai hal security tools yang sudah kita terapkan di atas seperti masking, key dan sebagainya. Nah, kita perlu ada monitoring dan menganalisa behavior usernya. Ini untuk sebagai langkah preventif ya. Kemudian ada analytic and alert, membangun otomasi analitik untuk memberikan alert. Jadi setelah kita implementasi tools, terus belum tentu itu selalu aman ya. Maka secara berkala kita harus monitor. Akan lebih canggih kalau ternyata kita bisa terapkan sebuah analitik untuk alert. Nah, ini akan coba saya contohkan di tempat kita. Nah, ini ada dua tools yang coba saya perkenalkan. Sebenarnya di kita ada beberapa tools ya, cuman mungkin ini yang paling common dan paling mudah diterapkan. Pertama tentu yang di Google Cloud-nya sendiri, di Cloud SQL-nya, dia punya namanya Query Insight. Query Insight apa sih? Jadi tools ini secara otomatis memonitor semua query yang dilakukan. Query udah paham kan ya, teman-teman mahasiswa, Pak Haji ya? Ya, Udah Pak. kan ya? Oke, query kan Ya. pengambilan data, select, update, delete data ya. Nah, eh, di nah ini sekali lagi masa sekarang itu dengan Google Cloud kita sangat dimudahkan karena monitoring ini udah otomatis tersedia. Tinggal kita bayar sih. Tinggal kita ada biaya biasanya. Karena apa namanya? Tiap service di dalam cloud itu biasanya berbayar. Nah, ini apa sih Query Insight? Jadi Query Insight itu tiap saat si Google itu melakukan analisa query mana yang paling lama. Ini average execute time-nya adalah 500 millisecond, misalkan yang paling atas nih. Paling atas biasanya paling lama. Ini berapa kali di call dalam durasi tertentu ya. Ini di atas nggak saya tampilkan durasinya. Dia ada 432 kali call-nya. Ada berapa row yang di-scan? Ini ada 99, 100 row. Nah, average row return-nya 3. Jadi query ini sebenarnya mengevaluasi 99 row, tapi yang dapatnya cuma 3. Nah, ini efektif nggak sih? Nah, ini yang selanjutnya akan dianalisa nih. Oh, ini kayaknya query-nya nggak efektif nih. Query-nya perlu dituning, perlu diubah. Ke developernya minta, developer ini query kamu terlalu berat ini. Developernya ternyata balik lagi ke data analisnya. Ini eh, apa namanya? Desain datanya yang perlu diperbaiki nih. Nah, itu gunanya di query insight. Jadi di sini kita bisa melihat seberapa berat query yang akan dilakukan di dalam aplikasi. Karena kadang-kadang developer itu melakukan query, dia nggak menganalisa query-nya. Yang penting jalan, yang penting cepat gitu. Nah, cepat biasanya kan kalau dia testing kan melakukan sekali panggilan kan. Padahal di sini contohnya query yang ini dipanggil 432 kali. Nah, query yang paling atas ini yang dianggap paling berat. Dia akses 432 kali, average time-nya 500 sekian. Nah, query yang kedua ini sangat cepat nih. Dia hanya 0,1, diaksesnya berapa? 1,7 juta kali. Ini sangat cepat. Dan seterusnya. Nah, di dalam operation biasanya kita tuh kadang-kadang ini kenapa database down. Nah, ini cara yang paling cepat untuk menganalisanya. Database down itu udah pasti penyebabnya satu, query-nya lambat. Query yang mana yang lambat? Kalau nggak ada tools ini kebayang, pasti developernya, DBA-nya, data analisnya, dan sebagainya itu duduk bareng cuman gontok-gontokan. Query kamu yang lambat, query ini yang lambat, tanpa ada data yang dilihat. Nah, dengan ini kita sangat mudah sekali. Jadi tiap saat kita harus memonitor ini.
Kita bisa tahu ini. Nah, tools kedua adalah New Relic. Nah, New Relic ini di luar dari GCP dan ini lebih ke menganalisa volume query-nya. Jadi dia akan menganalisa ada berapa nih query dalam tiap ini benar-benar tiap detik dia analisa. Berapa network traffic yang dihasilkan. Database correction yang harus dilakukan. Kemudian query yang apa namanya? Di New Relic ini kalau kita klik detail, misalkan query select A from table B gitu, query select bintang from table B, itu kita bisa tahu yang mengquery dari IP mana, aplikasi apa, function yang mana, kan kalau kita developer kan bikin function, ya, bikin method gitu, di dalamnya ada query. Nah itu sampai bisa sedetail itu. Sehingga ketika ada problem di sini langsung akan bisa ngasih tahu problemnya ada di mana. Nah, tools-tools seperti ini sangat penting diterapkan di dalam monitoring sebuah aplikasi atau data, terutama database ya. Oh ya, mungkin perlu saya sampaikan juga sebenarnya problem aplikasi itu yang kita alami ya, 90% itu ada di database ya, biasanya. Kesalahan desain, terlalu banyak query, atau apa namanya, ada hacker yang mencoba untuk SQL injection. Nah, itu yang sering kita temui banyak problem. Nah, kenapa sih kok database paling rentan? Jadi eh, di desain aplikasi sekarang itu kan rata-rata kalau di sisi front end-nya atau coding-nya itu kita udah pakai arsitektur microservice. Nanti saya jelaskan tentang microservice di perancangan sistemnya, di mana memungkinkan aplikasi itu coding, terutama coding, penggunaan CPU dan ini itu auto scaling. Jadi misalkan aplikasi A kita tanam di sebuah komputer, komputernya otomatis menduplikasi kalau dia lambat. Nah, satu-satunya yang belum ada teknologi duplikasi auto scaling itu di database. Makanya paling rentan aplikasi di database. Maka paling paling penting eh, pengelolaan database. Nah, makanya kenapa kita sering kali ketika ada problem, selalu yang kita cek pertama adalah database-nya. Database-nya aman atau enggak gitu. Oke, next ya. Nah, selanjutnya tadi kan udah sampai monitoring dan sebagainya. Nah, ketika kita menemukan kasus, ini respon ya. Jadi ketika kita menemukan kasus, pastikan kita bisa menangkap dan memahami kasusnya. Nah, sebelumnya kita ada monitoring nih. Kadang-kadang kasus itu bisa kita tangkap dari komplain customer atau komplain di customer service kita, tapi sebenarnya itu yang nggak kita harapkan. Yang kita harapkan tuh kasus kita temukan dari deteksi dari tools, dari Google Query Insight-nya atau di New Relic-nya. Nah, sehingga ketika kita temukan di situ, sebelum customer komplain, kita bisa tanganin. Nah, itu kenapa pentingnya monitoring, sehingga kita bisa menangkap kasus lebih dini. Nah, dynamic playbook, ada dokumentasi yang menjadikan rujukan penanganan kasus. Jadi, tiap perusahaan atau tiap organisasi IT itu harus punya dokumentasi. Ketika ada sebuah kasus, kita harus punya gimana cara nanganinya. Nggak harus selalu apa namanya, kadang-kadang ada kasus database 100% di start dong gitu, ya, nggak boleh selalu hanya seperti itu gitu. Jadi analisa apa, kasusnya apa, dan penanganannya seperti apa. Kemudian orchestration, pengaturan schedule, monitoring automation, dan penemuan kasus baru. Automation dijalankan untuk solving hal-hal yang berulang. Nah, kadang-kadang beberapa case kalau memang berulang, maka kita harus bikin eh, automation solvingnya gitu. Misalkan database ini ketika sekian persen ternyata selalu CPU sekian persen selalu minta di restart, ya udah dibikin otomatis restart itu salah satu contoh ya.
Atau misalkan ketika query di data tertentu, ini kenapa kok selalu stuck ya? Ternyata di data tersebut, ketika recordnya udah jumlahnya misalkan 1 juta, udah nggak bisa ini di query. Dia harus di delete dulu nih. Nah itu berarti kita coba bikin misalkan auto delete. Gitu. Nah, eh, nah yang sering dilupakan dan di skip di perusahaan itu adalah dokumentasi kasus. Nah, laporan kejadian ini sangat penting ya. Eh, Kadang-kadang kalau kita ada kejadian selesai ya udah tinggalkan. Ketika ada kejadian yang baru, eh, apa namanya? Kita nggak punya record kejadian sehingga kita cara penyelesaiannya menjadi nggak bisa pakai penyelesaian sebelumnya gitu. Nah, laporan kejadian ini perlu direcord. Apa gunanya? Gunanya adalah kita perlu punya histori. Jadi setiap kejadian itu harus nggak boleh berulang. Gitu. Jadi kita harus pelajari kejadian, kejadiannya apa, kemudian indikasi-indikasinya apa dari grafik-grafik dan sebagainya, impact-nya apa yang terjadi, sanksinya apa, respon terhadap kejadian apa. Ini sebenarnya listnya panjang, cuman saya persingkat. Dan terakhir yang terpenting adalah apa yang harus dilakukan ketika kejadian ini berulang, atau apa yang harus dilakukan agar kejadian ini tidak berulang. Nah, ini yang di organisasi IT atau perusahaan IT itu jarang dilakukan. Nah, ini di tempat kita sudah lakukan. Jadi setiap kejadian memang harus dilaporkan. Oke, selanjutnya adalah, nah, tadi kan kita ada beberapa ya, yang saya sampaikan tadi ada governance, discovery, protect, compliance, detect, dan respond. Yang tadi yang dari mulai atas, governance, discovery, protection, compliance, detect, respond. Nah, ini sebenarnya satu rangkaian rangkaian proses yang harus kita lakukan berurutan. Pertama tadi governance itu adalah persiapannya, discovery kita harus tahu di mana database-nya, protect adalah gimana cara kita memproteksi data-datanya, comply kita harus gimana caranya kita comply terhadap reporting dan aturan perusahaan, gimana cara kita mendeteksi ketika ada masalah, dan terakhir ada responnya. Nah ini saya bikin panah berputar. Ini artinya apa? Ini sebenarnya operation sehari-hari yang dilakukan oleh perusahaan untuk memproteksi data. Ini harus dilakukan secara berulang. Gunanya apa sih secara berulang? Karena eh, satu perusahaan, apalagi misalkan perusahaan baru atau mungkin perusahaan yang sudah care terhadap data security, mereka sudah menerapkan ini, tapi nggak akan pernah 100% sempurna gitu. Pasti ada yang kurang. Maka ini harus dilakukan berulang-ulang. Misalkan cara pendeteksinya ternyata kita masih kebobolan nih. Kita kurang nih deteksinya, maka kita harus perbaiki dalam deteksinya. Ternyata perencanaan kita ada salah nih, maka kita harus merencanakan ulang beberapa hal database misalkan. Kita desain ulang dan sebagainya. Nah, hal-hal ini harus dilakukan secara berulang, berkala. Jadi bukan artinya ketika kita sudah terapkan ini selesai, semua pasti aman. Enggak. Kita harus ulang terus-menerus kejadian, kita dokumentasi, kita analisa mana yang perlu kita improve lagi. Nah, apa sih aspek yang harus diperhatikan untuk bisa menjalankan ini secara continuous improvement ya, continuous. Pertama, arsitektur. Maka arsitektur database atau arsitektur aplikasi harus mendukung ini. Jadi semua semua tim yang melakukan itu harus mendukung ini. Secara organisasi juga harus mendukung. Artinya eh, tiap-tiap pos harus ada timnya, harus bisa koordinasi dengan timnya, tim yang terkait juga. Penerapan governance juga harus tepat. SOP, policy dan sebagainya harus secara apa namanya? Secara disiplin dilaksanakan. Kemudian adanya internal audit. Internal audit itu orang pengawasnya. Jadi di kita di Era Jaya ini kita ada internal audit.
setiap proses ini tiap tahun mereka keliling aja. Misalkan bulan Januari mereka audit di governance-nya, udah benar atau enggak nih. Kemudian di bulan kedua, ketiga, mereka mengaudit seluruh lokasi database. Database ini masih dipakai nggak sih? Ternyata nggak dipakai. Atau database ini kok gede banget, kenapa? Nah, itu ada yang kalau di kita istilahnya yang recokin ya. Jadi mencerewetin, harus ada yang mencerewetin. Jadi internal audit kita. Jadi di kita tuh ada internal audit yang benar-benar mengaudit IT-nya dan seterusnya. Mereka mereka akan selalu cerewet. Jadi ketika misalkan ada kejadian, mereka juga kan ketika kejadian kan biasanya terpublish ke semuanya. Nah, mereka tiba-tiba akan datang nih ke kita, ke tim IT. Ini kemarin ada kejadian ini, mana reportnya gitu. Mereka akan datang gitu. Nah, ini sebenarnya sampai di sini nih data security yang paling penting yang harus kita perhatikan. Nggak semua perusahaan melakukan semua hal ini. Mungkin ada yang cuman governance, protection atau detect, respon udah pasti ya. Tapi usahakan semakin gede perusahaan, semakin banyak aplikasi, maka semua hal ini harus dilakukan untuk memproteksi data kita. Jadi nggak cukup hanya setelah kita kita password database, user access-nya sudah lengkap, itu artinya aman, nggak. Kita harus selalu berkala melakukan improvement terhadap proses-proses ini. Oke, selanjutnya, nah ini saya akan coba ini ya. Tadi kan kita sudah mengamankan nih data kita nih, prosesnya kita udah bagus dan sebagainya, kita udah jalankan semuanya. Nah, tapi tetap kita harus paham sebenarnya serangan-serangan itu apa aja sih gitu. Ini yang nanti terkait sebenarnya kalau di database-nya kita udah secure, maka selanjutnya ya mungkin ini bukan tugas data science, cuman perlu tahu juga seorang data analis, data science ataupun DBA yang mengelola data ataupun yang melakukan coding aplikasi perlu tahu sebenarnya serangan-serangan security itu apa aja sih gitu. Nah, di sini ada 4 hal yang paling sering terjadi. Pertama adalah malware attack. Malware attack itu ya gampangnya ada seseorang atau seorang hacker yang menyusupkan aplikasi di dalam sistem kita, itu malware. Jadi aplikasi itu biasanya ke-download lewat email atau mungkin beberapa channel komunikasi lainnya. Nah, itu yang paling paling gampang dilakukan. Kedua adalah phishing attack. Phishing attack itu melakukan duplikasi fake web kita gitu. Jadi misalkan dulu kasus yang paling terkenal adalah dulu ada Klik BCA ya, sekarang tidak digunakan. Jadi si Klik BCA itu di phishing sehingga pengguna pengguna nasabahnya BCA itu masukin user password ke fake fake website. Jadi username dan password itu ter, tercuri gara-gara dia masuk ke dalam website yang seolah-olah itu adalah Klik BCA gitu. Jadinya terkoleksi itu data-data username password customernya atau nasabahnya. Kemudian password attack ini orang mencoba-coba memasangkan. Nah, mungkin sebagian di sini pernah login, misalkan sekarang login itu kan udah two step ya, sama atau two factor juga. Jadi masukin email, kemudian next baru dimasukin password. Jadi bukan rangkaian username password lagi. Nah, ini salah satu kerentanan itu password attack. Kemudian man in the middle ini adalah ada penyusup di antara user dan server kita. Nah, biasanya ini terjadi di public area, misalkan di kafe yang nyediain apa namanya WiFi gratis. Nah, mereka biasanya ada di sana untuk coba ngehack user, ngambil passwordnya, ngambil informasi sebanyak-banyaknya sebelum dia apa namanya akses ke aplikasi yang sesungguhnya. Nah, ini sebenarnya banyak banget, cuman yang paling common adalah ini.
Jadi malware attack, phishing attack, man in the middle, dan password attack. Nah, selanjutnya, nah attack-attack yang ini kan sebenarnya digunakan untuk mengenal sistem dulu sebenarnya. Selain yang password ya. Jadi mengenal sistem. Nah, ketika hacker udah mengenal sistem, ini salah satu serangan yang sering terjadi. Nah, beberapa sebenarnya aplikasi udah menangani ini ya. Ini namanya SQL injection. Jadi hacker identify vulnerability SQL-nya, kemudian dia mencoba mencari, mengira-ngira query-nya seperti apa, terus kemudian dia menginjek query sehingga dia menghasilkan, mendapatkan data yang lebih banyak. Nah, ini saya coba ilustrasikan sedikit atau gambaran sedikit ya. Ini SQL injection seperti apa sih? Gitu. Nah, di sini kan ada query nih, select bintang from user where user ID sama dengan tag user ID. Tag user ID ini parameter yang diinput oleh si customer atau user biasanya. Nah, ini kan expected-nya sebenarnya kan ID ya, berupa ID ya, angka misalkan 1 2 3 atau 100 atau 105, ini satu angka. Nah, ketika variabel tag user ID ini nggak disanitasi, maka tag user ID ini bisa diganti nih menjadi, bisa diinput menjadi 105 or 1 sama dengan 1 berupa teks. Sebenarnya ini gampang penanganannya ya. Tag user ID-nya nggak boleh diinput selain angka. Itu sudah selesai sebenarnya. Nah, tapi kalau di sini nggak disanitasi, ini langsung dimasukkan ke dalam query-nya, maka query-nya menjadi seperti ini nih. Select bintang from, sorry, ketika hacker ngirim user ID-nya adalah 105 or 101, 101, maka query-nya menjadi berubah select bintang from users where user sama dengan 101 or 1 sama dengan 1. Ini artinya apa? Sebenarnya aspek aplikasinya kan dia hanya mengeluarkan data user yang user ID-nya 105. Tapi ketika dikasih or 1 sama dengan 1, maka where-nya ini selalu true. Sehingga yang keluar adalah seluruh user. Jadi hacker akan dapatkan semua data user nih. Nah, ini salah satu contoh paling sederhana ya. Sebenarnya SQL injection teknik banyak banget yang harus di ini. Nah, ini salah satu contoh sederhana. Nah, ini salah satu contoh pencurian data menggunakan SQL injection. Dan yang paling common terjadi di database ini. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah mengamankan dari sisi aplikasi, maka kita coba dari sisi network atau infrastructure security. Ini mungkin bukan tugas tim data, tapi mungkin perlu tahu. Jadi ada 3 prinsip kalau dari sisi network gitu. Pertama, konfidensial, memastikan bahwa data atau sistem ini hanya dapat diakses oleh tertentu, berwenang. Integrity, menjamin data informasi dapat dipercaya. Availability, sistem data dan informasi tersedia bila diperlukan. Nah, ini saya coba sekilas saja. Jadi ini prinsip dari network security. Nah, saya akan langsung coba perkenalkan tools-toolsnya ya. Jadi ini perlu diketahui nanti sebagai data analis. Data network kita udah aman belum sih? Kita bisa tanya ke tim networknya nih. Kita ini ada WAF, CDN, ini istilah-istilah di dalam network. Kita WAF pakai apa nih? WAF ini adalah web firewall, web application firewall. Kalau belum pernah tahu tentang firewall, firewall itu sebenarnya kalau di apa ya, di ibaratnya mall, security-nya lah. Orang sebelum masuk mall itu kan di scan dan sebagainya. Nah, ibaratnya seperti itu lah. Nah, ini khusus untuk web. Nah, ada namanya itu namanya Cloudflare. Ini sebuah service as service SaaS, layanan SaaS. Jadi Cloudflare ini berguna untuk semua customer atau semua user yang akan masuk aplikasi kita harus dilewatkan Cloudflare. Pertama, IP-nya akan
ter apa namanya tersamarkan. Kemudian kalau ada potensi hacker akan di stop dulu di Cloudflare-nya. Nah, kedua adalah code security. Code security itu contohnya tadi SQL injection. Ini SQL injection ini adalah murni kesalahan si developer. Nah, salah satu tools ada SonarQube, ada beberapa tools yang lain. Ini yang contoh yang kita pakai SonarQube. Ini dia men-secure, dia men-scan script-scriptnya, mana yang ini rentan, mana yang enggak. Jadi kita sebagai misalkan nanti ada manajer IT itu nggak perlu lagi ngeliatin satu-satu ya, satu-satu codingnya. Nah ini udah ada tools. Kemudian ada code and image scanner. Ini kita nama toolsnya SNYK atau SNIC kita sebutnya. Ini sama code security, tapi ini lebih ke image scanner. Image ini bukan gambar ya, maksudnya eh, nanti mungkin akan saya coba jelaskan ketika kita perancangan sistem. Image ini apa namanya? Code yang dipaket, dibikin paket menjadi image sehingga bisa dideploy ke sebuah kontainer atau ke sebuah Docker. Jadi sebelum atau sebuah aplikasi lah, aplikasi yang kita mampatkan, kita kita jadikan paket. Nah ini yang di scan sama si Sonic nanti. Nah pentester ini adalah atau common di tim network disebutnya red team. Ini sebenarnya network security agency. Jadi kita sewa sebuah organisasi security, network security ya, bukan security satpam, network security untuk nyoba ngehack aplikasi kita. Ini sangat penting juga. Jadi kita sewa, misalkan sebulan sekian juta kita sewa, tolong dong hack aplikasi kita. Kalau ada temuan, lapor ke kita, nanti kita perbaiki gitu. Nah ini disebutnya red team. Kemudian yang paling standar adalah IAM, Identity Management, IP address, firewall, network sendiri, user service dan sebagainya. Nah ini sebenarnya udah di provide sama cloud providernya. Tadi misalkan Google Cloud, AWS, AliCloud dan sebagainya. Nah di dalam network security ada beberapa compliance yang harus kita terapkan juga. Pertama, Security Information dan Event Management atau disingkat CIEM. Ini membantu organisasi mendeteksi, menganalisa, merespon ancaman keamanan sebelum membahayakan operasi bisnis. Kedua ada Cyber Asset Attack Surface Management, membantu organisasi mendeteksi, menganalisa, dan merespon ancaman keamanan sebelum membahayakan operasi bisnis juga. Ini sama ya. Ini dua hal ini sebenarnya dilakukan ketika kita udah pakai layanan cloud. Kenapa? Gini, layanan cloud itu tipikally mudah dipakai. Tadi kayak bikin database tinggal klik-klik jadi database. Nah, kelemahannya adalah kadang-kadang developer atau tim data atau tim siapapun, tim IT itu terlalu mudah bikin, tapi lupa ngapus, lupa men-setting dan sebagainya, lupa memberikan IAM identifikasi manajemennya, account manajemennya. Nah, dua tools ini yang mendeteksi itu. Jadi ini biasanya sebuah aplikasi yang ditanam di cloud, kemudian mereka akan selalu berkala men-scan mana aplikasi nggak dipakai, mana aplikasi yang nggak secure, dan sebagainya. Kemudian ISO 27001 ini compliance terhadap network security. Nah, jadi e-commerce wajib punya ini. Jadi ini nanti akan ada lembaga di luar mengaudit apakah kita udah ISO ini standar internasional ya, International Standard Organization 2007.1 ini adalah tentang network security. Jadi ini wajib untuk semua pelayanan e-commerce. Terakhir yaitu PCI DSS. Ini sebenarnya semacam ISO juga. Ini adalah compliance untuk transaksi keuangan. Jadi setiap perusahaan yang melaksanakan transaksi keuangan wajib komplit terhadap ISO PCI DSS. Nah, salah satu syarat PCI DSS adalah ISO-nya dulu. Jadi ISO ini harus diterapkan dulu, networknya aman dulu. Ini adalah level yang selanjutnya ketika kita menerima transaksi keuangan.
E-commerce pasti menerima transaksi keuangan dari customer-nya. Nah, ini dua hal ini yang harus kita comply. Nah, saya nggak akan bercerita tentang bagaimana cara mengcomply ini ya. Ini akan sangat luas lagi pembahasannya. Tetapi apa yang sudah sampaikan di atas tadi itu, tahapan security, itu adalah hal mendasar ketika kita mau melangkah ke dalam sertifikasi. Jadi hal-hal yang tadi di atas harus dilakukan dulu sebelum kita sertifikasi. Karena kalau enggak ya pasti banyak bolongnya atau kita nggak comply terhadap sertifikasi. Nggih. Ngapunten Pak Udin, waktunya Ya, 5 menit lagi nggih supaya oh nanti 5 menit lagi kita ya. Oke. jawab diskusi. Oke, nah data security sebenarnya sampai di sini, sampai network security. Nah, saya akan data privasi. Ini singkat aja sebenarnya data privasi, karena sebenarnya kan udah mencakup di atas. Sebenarnya data privasi adalah data apapun yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Semua informasi yang langsung tidak langsung terkait ke seseorang dianggap sebagai personal identification information, data privasi. Nah, data privasi ini kan banyak apa namanya eh, menyangkut ke data pribadi biasanya. Jadi ada yang unlinked data sama linked data. Linked data biasanya ada nama, gender, tanggal lahir dan sebagainya. Yang linked data biasanya nama dan transaksi, nama dan gender, data plus email dan sebagainya. Nah, ini data pribadi. Nah, yang menarik di data pribadi ini mungkin saya coba memperkenalkan di tahun ini pemerintah sudah mewajibkan kita menerapkan undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Undang-undang ini mengatur asas jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, pemeriksaan data pribadi, kewajiban pengendalian data pribadi, prosesan data, dan sebagainya. Kemudian mengelompokkan data menjadi dua data, yaitu data spesifik. Ini terkait dengan data kesehatan, biometrik, genetik, data anak, dan sebagainya. Kemudian data umum mencakup informasi tentang nama lengkap, jenis kelamin, dan sebagainya. Nah, ini yang lagi hot di tahun ini, di data privasi. Jadi pemerintah mewajibkan ini. Ketika perusahaan nggak mengkomplai atau nggak melaksanakan undang-undang ini, maka akan ada konsekuensi hukumnya. Nah, di mana sih kuncinya? Ada 4 kunci, yaitu pertama persetujuan subjek data, kedua menghormati hak subjek data, ketiga memperhatikan kewajiban pengontrolan data, keempat memperhatikan ketentuan pidananya. Dan ini yang harus di, disiapkan oleh perusahaan untuk bisa mengimplementasi Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi. Nah, pemerintah mewajibkan ada petugasnya, petugas perlindungan data atau data protection officer. Nah, ini mungkin nanti kalau ada teman-teman mahasiswa pengen spesialisasi di sini juga boleh nih. Ini di ke depan mungkin pasti akan sangat mahal. Karena apa? Di kita memang data pribadi itu belum terlalu di concern ya. Kalau di luar negeri sih kayak seperti di Eropa, Amerika kan udah sangat concern, concern sekali. Kalau di kita tuh masih gampang banget kita naruh data pribadi di dalam aplikasi atau di dalam web atau di dalam sosial media kita. Nah, tapi kita selalu lupa membaca syarat dan ketentuan. Nah, ke depan ini akan menjadi hal yang sangat diperhatikan. Nah, yang paling rumit nanti di dalam penerapan ini adalah gini, contohnya misalkan ini ada data customer, ada seorang petugas ngedownload CSV, kemudian atau ini ada aplikasi email blast. Email blast itu marketing email ke beberapa tempat nih. Nah, dia akan upload dan sebagainya. Nah, ini data dalam bentuk CSV ini yang rawan ini. Ini nggak boleh lagi nanti ini ketika undang-undang itu diterapkan. Maka harus ganti ketika seorang customer user yang akan melakukan email blast, maka sistem email blast ini harus ambil sendiri datanya ke database, nggak boleh ada intervensi lagi. Si user hanya bisa ngeset segmentasi atau kriteria mana data yang diambil. Oke, terakhir ini tentang etik. Nah, etik data itu mencakup implikasi etika moral dalam pengumpulan data, khususnya informasi data pribadi. Nah, makanya sebenarnya etik ini nggak terlalu banyak saya ini juga, karena sebenarnya udah tersampaikan di di atas, yaitu tentang data pribadi dan pengelompokan apa namanya reportingnya. Nah, tapi ini ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu transparansi,
akuntabilitas, apakah data pengawasan dan pengelolaan data kuat dalam setiap proyek, keadilan, apakah ada konsekuensi diskriminatif terhadap pengumpulan data tertentu, kepemilikan atas data mereka, kemudian privasi tetap dilindungi, niat, apakah ada niat yang kurang baik untuk pengumpulan data, hasil, sudahkah Anda menyelidiki kemungkinan dampak negatifnya. Jadi ini data-data yang perlu kita kita perhatikan ya. Nah, contoh penerapan ini. Jadi setiap pengumpulan data itu sebenarnya wajib ada syarat dan ketentuan privasinya. Nah, cuman ini kadang-kadang di user kita jarang nih mereka melakukan membaca, bahkan dia kadang-kadang jarang. Nah, ini sebenarnya wajib ini. Wajib dibaca dan wajib kita setuju. Kadang-kadang setuju hanya dengan centang ya. Nah, kadang-kadang kita registrasi bla 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 centang daftar gitu, ya, tanpa membaca ini. Nah, sebagai user ini harusnya wajib membaca dan memperhatikan ya, apakah data kita benar-benar dipakai untuk hal-hal yang eh, diperbolehkan secara hukum, atau jangan-jangan ada hal negatif tapi kita nggak, karena nggak baca dan kita dianggap setuju, akhirnya data kita dimanfaatkan untuk hal-hal negatif. Baik, sebenarnya materinya itu aja Bu Evelyn. Sebenarnya saya ada kuis, Ya, kuisnya disimpan di akhir aja, Pak. bisa di akhir aja ya. Oke. Ya. Saya titip kuis yang 10 juta boleh, Pak? Oke, baik. Terima kasih Pak Udin, pemaparannya Ya, sangat eh, apa namanya luar biasa sekali dari Pak Udin berdasarkan ya, pengalaman praktis Pak Udin sebagai di PT Era Jaya, nggih. ya, Dan iya, terkait dengan data security ini kalau bisa saya apa namanya sedikit merangkum tadi, kalau dikaitkan dengan materi kita di kuliah basis data itu sangat erat kaitannya dengan hak akses dan user management serta arsitektur atau rancangan database-nya, khususnya untuk efisiensi database-nya seperti itu. Nah, terkait dengan efisiensi database ini mungkin dulu di awal sudah pernah kita bahas di kuliah kita secara sederhana gitu ya, adik-adik ya, tentang merancang database. Nah, mungkin nanti di next materinya mungkin akan share pengalaman beliau tentang gimana sih beliau merancang database untuk keperluan proses bisnis di tempat kerja beliau. Sedangkan untuk data security yang berkaitan dengan hak akses dan user management mungkin nanti secara teoritisnya juga akan kita bahas di kuliah berikutnya, Ngeten ya, di kuliah kita. Nanti kan kebetulan kita belum bahas tentang materi yang hak akses dan user manajemennya seperti itu. Oke, itu mungkin dari saya. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada adik-adik. Eh, Bila ada yang ingin bertanya, silakan saya beri kesempatan. Oh, ini saya ada satu orang yang raise hand. Silakan kepada Azra. Terima kasih buat dan saya untuk bertanya. Sebelumnya terima kasih Bapak atas pemaparan materinya. Nama saya Azra Zahra Salih. Mengenai bahasan suaranya agak Bapak, ini ya. saya cukup tertarik. eh ya, saya cukup tertarik mengenai konsep kilok yang tadi Bapak jelaskan. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya Pak yang cukup mengganjal di hati saya. Dalam penjelasan Bapak ada tahapan data security, ada 6 tahapan yaitu govern, discover, protect, comply, detect, dan respond. Nah, bagaimana jika dalam suatu perusahaan kecil itu belum menerapkan tahapan data security ini dengan baik? Dengan kata lain, salah satu atau beberapa tahapan itu hanya terlewatkan begitu saja. Nah, dan juga saya sempat penasaran juga Pak mengenai red team ini, yaitu tim yang mana digunakan untuk mengetahui dan mendeteksi apakah dalam aplikasi itu data kita itu bisa terbobol atau tidak. Nah, bagaimana jika dalam suatu perusahaan kecil atau perusahaan yang baru banget dibangun itu mengetahui kalau mereka itu terkena cyber attack atau data yang mereka gunakan itu tersebar. Nah, sebagai seorang data analis, bagaimana cara kita juga turut mengetahui kalau misalnya data-data yang sudah kita simpan itu ternyata berhasil terbobol dan juga tersebar. Terima kasih, Bapak. Monggo Pak Oke. Udin mau langsung dijawab. Ya, langsung dijawab aja biar nggak lupa.
Oke, ada dua pertanyaan tadi ya tentang apa perusahaan kecil gimana sih cara menerapkan ini ya yang saya sampaikan ya, govern, discover, protect, compliance dan sebagainya. Nah, kalau perusahaan kecil atau startup eh, atau perusahaan kecil ya, kalau startup biasanya langsung gede juga. Perusahaan kecil biasanya datanya juga nggak banyak. Kalau kalau kita mau ukur perusahaan kecil besarnya dibandingkan dengan datanya, harusnya kalau perusahaan kecil datanya juga nggak banyak. Atau bahkan datanya hanya dipakai untuk keperluan internal, nggak ada customer facing istilahnya. Ya kan kalau e-commerce ya harapannya udah pasti harus perusahaan besar. Kalau e-commerce terpercaya ya, kalau e-commerce kita langsung bikin online apa namanya penjualan online ya pasti eh, nggak bisa menerapkan semua hal ini. Tapi kalau dia perusahaan kecil dan datanya masih kecil, memang nggak harus semuanya. Tapi paling nggak adalah karena beberapa hal kayak komplain ini nggak perlu perusahaan kecil harus sampai ISO dan sebagainya. Kemudian monitoring harus pakai yang tools yang mahal. Ada beberapa tools yang apa namanya yang open source juga. Kemudian kalau ketika harus semua komplain ini organisasinya harus gede, IT-nya minimal mungkin 100 orang. Nah, kalau perusahaan kecil, saya anggap IT-nya mungkin di bawah 10. Biasanya kita mengklasifikasikan perusahaan kecil itu IT-nya di bawah 10 orang, perusahaan menengah itu biasanya IT-nya 50 orang, perusahaan gede itu IT-nya udah ada 100 lebih orang. Nah, ketika perusahaan kecil atau IT-nya 10 orang, di bawah 10 orang, udah pasti datanya nggak boleh banyak juga. Ketika datanya banyak dan itu masih mereka beranggapan perusahaan kecil, mungkin ya perlu di challenge lagi nih manajemennya. Berarti manajemen kurang baik juga harusnya. Nah, ini tahapan nggak harus semuanya. Yang terpenting adalah memahami dulu semuanya, mana yang memungkinkan dilakukan untuk meminimalisir pencurian data. Jadi nggak ada rumus pastinya mana yang harus duluan. Yang terpenting sebenarnya setiap perusahaan itu unik biasanya. Jadi ketika kita awal dulu, saya di sini awalnya cuma punya sekitar 5 orang, maka data-data itu ya akhirnya kebanyak datanya akan kita mampatkan. Jadi nggak sebanyak ini. Sorry. Datanya nggak sebanyak ini, database-nya. Mungkin customer sendiri, order, payment, produk, dan sebagainya jadi satu database, ini jadi satu database. Jadi lebih lebih mudah tuh manage-nya. Walaupun, tapi asumsi data masih kecil ya. Waktu itu juga data masih kecil. Begitu bisnis berkembang, barulah kita komplain untuk semuanya. Oke, kemudian pertanyaan kedua tentang, aduh, jadi lupa saya tadi. Tentang apa? Hah? Bagaimana cara kita mengetahui kalau kita itu terkena cyber attack, Pak? Jadi, em, kalau misalnya ada data yang tersebar itu kita tidak paham dan tidak mengetahui, Oh, tetapi ternyata red, data kita sudah tersebar gitu, Pak. red team ya. Misalkan nggak punya red team, tapi ternyata tersebar datanya gitu ya. Iya, betul, Pak. Nah, makanya yang itu yang paling kita hindari sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita udah tersebar datanya, baru kita misalkan udah muncul di berita gitu, atau ternyata data customer kita udah ada di namanya istilahnya biasanya dark web. Gitu. Nah, eh sebenarnya gini, secara prinsip perusahaan kecil nggak akan dilihat sama hacker. Ini behavior aja ya. Behavior hacker itu nggak akan menyerang perusahaan kecil karena nggak ada keuntungannya. Misalnya perusahaan kecil cuma punya 100 customer, buat apaan dia ngehack perusahaan kecil 100 customer? Nggak ada keuntungannya buat dia, nggak ada keuntungan. Itu kalau dari sisi eksternalnya ya. Nah kalau dari sisi internal maka monitoring yang perlu kita lakukan. Monitoring ini anggap aja contoh traffic ya, traffic query. Traffic query itu misalkan rata-rata segini. Loh, tiba-tiba kan melonjak. Ini kita sudah curiga. Ini monitoring yang paling mudah dilakukan. Nah, kecurigaan ini yang harus kita 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 analisa terus. Jadi jangan biarkan tiba-tiba traffic naik, wah traffic naik seneng nih, customer banyak. Belum tentu. Bisa jadi itu ada usaha hacker melakukan inject data atau pencurian data. Gitu. Itu yang paling mudah dilakukan.
Tapi sebagai perusahaan jangan terlalu jangan terlalu ini, monitoring tetap dilakukan sebagainya, tapi biasanya hacker melakukan pencurian data itu ketika memang dia punya keuntungan yang signifikan terhadap data tersebut gitu. Gitu sih. Ya, sudah menjawab atau masih ada tanggapan? Sudah menjawab, Pak. Terima Ya, kasih, terima Bapak. kasih. Oke, baik, terima kasih Azra dan Pak Udin. Berikutnya penanya kedua kita batasi guys sampai 3 pertanyaan. Jadi ini penanya kedua dari Dina Ardelia Selva. Silakan Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas Waalaikumsalam. kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Dina Ardelia Syafa dari program studi Sains Data. Di sini saya mau bertanya, Pak, kan tadi kata Bapak, perusahaan Bapak itu menggunakan ratusan aplikasi atau software ya, Pak. Nah, teknologi berupa aplikasi dan software ini kan selalu berkembang, Pak. Jadi saya pengen bertanya, bagaimana perusahaan itu selalu memastikan kalau teknologi keamanan datanya itu selalu mutakhir dan juga efektif. Terus pertanyaan kedua, saya ingin bertanya bagaimana perusahaan mengelola resiko terkait dengan penggunaan teknologi keamanan data. Terima kasih. Oke, oke, mungkin ini jadi satu pertanyaan aja ya. Jadi pertama tentu penerapan ini ya, penerapan siklus data security ini diterapkan secara baik dan benar. Nah, tentang teknologinya, nah di setiap titik ini tentu ada teknologi yang terlibat. Contohnya deteksi pakai apa dan respon pakai apa, kemudian comply itu pakai apa. Nah, caranya adalah tentu kita harus selalu update teknologi eh, di dalam perusahaan atau di dalam organisasi IT, komunitas IT itu biasanya mereka melakukan ada meeting, summit dan sebagainya, misalkan tentang security dan sebagainya. Dan eh, rata-rata ketika misalkan tentang network security summit atau data security summit gitu, biasanya di sana dipaparkan tentang teknologi-teknologi terkini, baik dari luar atau dari dalam. Nah, disitulah sebenarnya sangat penting juga kita menghadiri, melihat perkembangan teknologi dan jadi di sana biasanya akan dipaparkan tren hacking seperti apa sih, kemudian tren teknologi seperti apa. Sekarang udah ada AI dan sebagainya, itu yang harus kita ikuti. Terus makanya siklus ini nggak akan pernah berhenti, terus menerus aja. Ketika kita terima satu kejadian, maka kita harus respon kejadian itu. Apakah kita perlu update teknologi di sisi discovery, proteksi, ataukah kita perlu mendesain ulang di governance-nya? Nah, itu dilakukan secara terus-menerus. Gitu sih jawabannya. Harusnya udah untuk keduanya ya, untuk dua pertanyaan tadi. Udah cukup? Sudah menjawab, Pak. Terima Ya, kasih atas terima jawabannya, kasih. Pak. Oke. Baik, berikutnya penanya ketiga dan yang terakhir ya. Saya persilakan untuk closer. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat pagi Pak, saya Luzer Duan Zerdi dari Program Studi Sains Data Angkatan 2023, izin untuk bertanya mengenai data security. Sebuah perusahaan apabila menerapkan data security dengan baik, maka akan dapat mencegah serangan cyber. Akan tetapi, kasus yang pernah terjadi pada tahun 2021, di mana terdapat kebocoran data pribadi sebanyak 2 juta nasabah asuransi pada anak perusahaan BRI atau Bank Rakyat Indonesia, yaitu BRI Life. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak menerapkan data security dengan baik, yang menyebabkan terdapat celah yang dimanfaatkan untuk melakukan peretasan terhadap data nasabah tersebut. Pertanyaan saya, dalam kasus BRI Life ini, langkah awal apa yang harus dilakukan oleh perusahaan jika mengalami hal seperti itu? Mengingat perusahaan tersebut merupakan salah satu perusahaan perbankan terbesar dan salah satu yang terbaik di Indonesia yang seharusnya tidak terjadi hal seperti itu. Terima kasih Pak sebelumnya. Oke. Kembali lagi ya, sebenarnya langkah ini yang harus kita lakukan. Ini harus dengan baik. Nah, maka tadi ketika deteksi ya kita harus bikin report deteksinya apa. Nah, hal itu yang paling ditakutkan ya, paling ditakutkan. Jangan sampai itu terjadi. Sebagai data
data science atau data engineer nanti pun pelajari kasus-kasus itu. Kalau itu udah terjadi, udah selesai kita. Perusahaan reputasi pasti akan kena dampak yang besar terhadap perusahaan. Di era JN perusahaan udah TBK, tadi BRI juga udah TBK, udah pasti akan ada efek ke harga saham dan sebagainya. Cara paling efektif adalah preventifnya. Karena kalau udah terjadi, itu sudah tentu istilahnya kalau udah jadi kebakaran ya pemadaman apinya itu lebih susah dilakukan. Mereka pasti ada press conference dan sebagainya, melindungi data customer-nya dan sebagainya, penjelasan ke customer-nya dan sebagainya. Kalau itu sih udah nggak ada teorinya gimana caranya memadamkan, pasti tiap perusahaan punya kebijakan masing-masing. Yang ada teorinya adalah preventifnya. Makanya preventif itu sangat penting. Pemahaman terhadap data, pelaksanaan data security-nya, tadi hal-hal aspek ini, arsitektur, organisasi, governance, internal audit, ini juga sangat penting. Jadi, jangan sampai data kita keluar gara-gara di dalam terlalu nyaman gitu. Kita nggak pernah ada kasus dan sebagainya. Jadi nggak ada yang cerewetin kita, nggak ada audit yang mencerewetin data kita, nggak ada red team yang coba menghack data kita dan sebagainya. Makanya preventifnya yang harus di, ditingkatkan terus dibanding ketika udah terjadi kita harus ngelakuin apa. Nggak ada rumusan tertentu yang ketika sudah terjadi itu sih. Gitu sih. Udah menjawab? Baik, sudah menjawab. Terima kasih, Ya, Pak. ya, makasih. Gitu, saya rasa cukup 3 penanya, nggih, Pak. Oke, terima kasih. Dari saya juga Terima mohon kasih maaf banyak. kalau ada yang kata-kata salah. Terima Oke, kasih dari teman-teman siap. mahasiswa, Pak Haji, Oke, Bu oke. Evelyn, Siap. menyelenggarakan Oke, kalau gitu. Makasih banyak. pembelajaran ini. Oke, Ya, kalau makasih. gitu kita akhiri. Oke, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi Pagi. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih teman-teman sains data, teman-teman Kasih. statistika, dosen-dosen Ya, statistika yang juga ikut serta, Bu Evelyn, Pak Tajudin. Izin pamit. kasih.